Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Rizky Ana Anissa Putri, dari HPTA, akan memberikan sedikit penjelasan tentang pengenalan mikologi. Mikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu mykos yang berarti jamur dan logos yang berarti ilmu. Mikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang jamur. Dalam bahasa Inggris, jamur disebut fungi atau fungus. Kajian dalam mikologi antara lain meliputi klasifikasi fungi, kerugian, dan peranan jamur dalam kehidupan manusia. Seiring perkembangan teknologi, jamur banyak digunakan dalam bioteknologi. Misalnya, pembuatan tempe. Fungi atau jamur didefinisikan sebagai kelompok organisme eukariotik, tidak berpindah tempat, bersifat uniseluler atau multiseluler, memiliki dinding sel dari glukan, mannan, dan kitin, tidak berklorofil satu, memperoleh nutrien dengan menyerap senyawa organik, serta berkembang biak secara seksual dan aseksual. Ciri-ciri jamur: tak punya klorofil dan bersifat parasit, antagonis, dan saprofit. Jamur sebagai tumbuhan eukariotik, multiseluler, uniseluler, dan bersifat heterotrof. Atau jamur tidak berfotosintesis sehingga hidupnya bersifat heterotrof. Tak punya klorofil dan tubuhnya berupa hifa. Terdapat miselium dilindungi zat kitin dan hidup di tempat lembab. Hidupnya bersimbiosis dan sebagai parasit. Morfologi fungi. Fungi mempunyai bermacam-macam bentuk seperti lonjong, bulat, dan yang mempunyai tudung. Yang pertama pileus. Pileus merupakan tudung. Yang kedua lamela atau gila. Yang ketiga hifa, yaitu struktur jamur yang berbentuk tabung menyerupai benang-benang halus membentuk jaringan yang disebut miselium. Selanjutnya inti sel, septa atau sekat, miselium, untuk menyusun jalinan-jalinan semu menjadi tubuh buah. Stip atau tangkai, annulus atau cincin. Struktur jamur. Untuk gambar yang atas, ada stolon, yaitu perpanjangan tunas yang tumbuh horizontal sejajar dengan permukaan tanah. Sporangiofor adalah hifa yang tumbuh menjulang yang berfungsi mendukung sporangium. Spora adalah sel reproduksi yang mampu berkembang menjadi individu baru tanpa fusi atau pelebur gamet. Nukleus atau inti sel merupakan organel paling mencolok yang terdapat di dalam sel. Nukleus dapat ditemukan pada sel eukariotik dan berfungsi sebagai pengatur aktivitas sel. Pada gambar yang bawah, tampak bahwa dalam hifa yang terpartisi, setiap partisi berisi satu sel yang terdiri dari satu atau lebih inti sel. Sedangkan untuk hifa yang tidak terhalang, inti sel tersebar di sitoplasma yang disebut sinositik. Jika dilihat di bawah mikroskop, sel jamur ini sudah memiliki membran inti sel, sehingga dikelompokkan sebagai organisme eukariotik. Dinding sel jamur ini terbuat dari kitin yang dapat memberi bentuk pada sel jamur. Jamur-jamur atau kelompok hifa ini akan membentuk miselium, dan miselium ini lah yang tumbuh menyebar di atas substrat dan berfungsi sebagai penyerap makanan dari lingkungannya. Segitu saja penjelasan dari saya akhiri. Dari penjelasan sebelumnya, kita telah mengetahui pengertian jamur, ciri-cirinya, hingga morfologinya. Nah, jamur juga berperan negatif dan berperan positif dalam kehidupan manusia, khususnya dalam bidang pertanian. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang penyakit penting yang ditimbulkan oleh jamur pada tanaman hortikultura. Beberapa penyakit hortikultura adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah antraknosa pada cabai yang disebabkan oleh Coledotrichum capsicum. Gejala penyakit ini adalah adanya bintik-bintik hitam kecil melingkar pada kulit buah yang menyebar ke arah sumbu panjang. Saat infeksi berlanjut, bintik-bintik menjadi menyebar berwarna abu-abu hitam. Yang kedua adalah bercak daun yang disebabkan oleh Cercospora capsicum. Gejala penyakit ini adalah adanya bercak-bercak berwarna abu-abu dengan pinggiran coklat pada daun. Bila serangan sudah semakin parah, akan mengakibatkan daun menguning dan akhirnya berguguran. Yang ketiga adalah layu fusarium pada cabai yang disebabkan oleh Fusarium oxysporum. Gejala penyakit ini adalah adanya infeksi pada bagian leher batang bagian bawah yang bersinggungan dengan tanah yang membusuk dan berwarna coklat. Yang keempat adalah downy mildew pada mentimun yang disebabkan oleh Pseudoveranospora cubensis. Gejalanya adalah adanya bercak bersudut klorotik lembab pada bagian bawah daun menjadi abu-abu coklat hingga hitam keunguan. Yang kelima adalah powdery mildew atau embun tepung pada mentimun yang disebabkan oleh Erysippe sycoracearum. Gejalanya adalah adanya bercak-bercak berbentuk seperti tepung pada daun.
Untuk mengenal lebih jauh jamur-jamur itu, maka perlu dilakukan pengamatan pada mikroskop. Sebelum diamati, terlebih dahulu jamur harus diisolasi pada media PDA. Alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama kompor api, toples, sendok, wajan, kantong plastik tahan panas, agar-agar putih 1 bungkus, gula 1 sendok makan, kentang 2 buah, antibiotik 1 kapsul, dan tanaman yang terkena penyakit. Cara kerjanya adalah yang pertama mencuci kentang tanpa dikupas, yang kedua memotong dadu kentang, yang ketiga merebus kentang pada wajan dengan volume air 300-500 ml, yang keempat mengambil air kentang setelah kentang lembut, yang kelima menambahkan gula, antibiotik, dan agar pada air rebusan kentang. Air tersebut harus sudah hangat dan kemudian diaduk rata. Yang keenam, menuangkan campuran tersebut ke dalam toples. Yang ketujuh, meletakkan 0,5 cm bagian tanaman yang terinfeksi dan 0,5 cm tanaman sehat ke dalam pan, mengamati serta memfoto perkembangan jamur tersebut. Pada Coledotrichum capsicii, penyebab antraknosa, dapat diketahui bahwa hifanya berwarna putih. Yang kedua, Cercospora capsicii, hifanya itu berwarna putih. Setelah 1 hari, tanaman yang sehat pun menunjukkan bercak. Yang ketiga, Pseudoperonospora cubensis. Hifanya berwarna putih dan kuning kecoklat-coklatan. Pada hari kedua, mulai ada tanda-tanda jamur pada tanaman yang sehat. Yang keempat, Erysippe cichorosearum. Hifanya berwarna putih dan kemudian berwarna hijau keabu-abuan. Pada hari kedua, mulai ada tanda-tanda pada jamur tanaman yang sehat. Selain materi tadi, terdapat juga jamur yang berperan sebagai jamur antagonis. Meskipun namanya antagonis, jamur ini merupakan jamur yang dapat membantu untuk mengendalikan jamur patogen penyebab penyakit pada tanaman. Seperti pada gambar, terlihat jamur antagonis dapat menghambat pertumbuhan jamur patogen. Adapun alat dan bahan dalam uji antagonis ini yaitu hemocitometer, tabung reaksi, magnetic strips, spatula, mikropipet, mikroskop, aquades, isolat jamur yang akan diamati, metanol, alkohol, bunsen, media PDA, borgabus, plastik wrap, dan cawan Petri. Adapun cara kerjanya yaitu 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Ambil tabung reaksi yang telah diisi 9 ml aquades. 3. Masukkan 1 gram isolat jamur. 4. Lakukan pengenceran 10⁻³ menggunakan magnetic stripe. 5. Ambil suspensi terakhir dari pengenceran 10⁻³. 6. Letakkan suspensi pada hemocitometer. 7. Amati dan hitung spora pada mikroskop dengan menggunakan rumus. Gambar berikut merupakan salah satu contoh perkembangan spora pada alat hemocitometer yang mana dapat kita hitung kerapatan spora dengan cara sebagai berikut. Dapat dilihat ada 25 kotak besar. Setiap satu kotak hemocitometer dibatasi dengan garis yang tebal dan di dalamnya terdapat 16 kotak kecil. Untuk spora yang diamati, yakni pada 5 bagian kotak yang telah ditandai, yang merupakan kotak ke-1, 5, 13, 13, 21, dan 25. Untuk mengetahui perhitungan kerapatan spora, caranya seperti berikut. Kp sama dengan A dibagi B dikali C dikali 4 dikali 10⁻⁶. Kp sama dengan 340 dibagi 80 dikali 10⁻³ dikali 4 dikali 10⁻⁶. 340 didapat dari jumlah spora keseluruhan dari 5 titik kotak besar yang telah ditandai. Nilai 80 didapat dari keseluruhan jumlah kotak kecil dalam 5 titik bagian kotak besar, yakni 16 dikali 5 sama dengan 80.
dan 10 pangkat 3 didapat dari jumlah pengenceran yang telah dilakukan. Alhasil, kerapatan spora sama dengan 4,25 dikali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 4,25 dikali 10 pangkat 9.